iyari di ogi hampir semua. Ina melot ta maramalang. Mapabuting ha. Iyano ko na ulas sakban lay tengah ulas sakban itu sampai mendekati Ramadan. May kabuting. Sebenarnya dek na salah. Justru kalau kita kejar dalam nilai agama, angka di tauban rita lopo asan na hujjatul Islam Imamul Ghazali. Angka kita no itu kita iya ulumidin. Iya ro Imamul Ghazali narampi makada angka waktu berhubungan badan makan jalat da wat di papole baraka na jajit tawe wija-wija tau panrita. Iya. Narampi Imamul Ghazali. Kaya kan waktu ya ro menurut penjelasan Imamul Ghazali, ternyata menurut ya pendapat Imamul Ghazali, maka dia koramalangi pas pura buka tahu na berhubungan napai pura minu dia pernah pura mandre ro minu kami mak dusa kami napa berhubungan natako monrodari itu makun reye maka dia pengelut Imamul Ghazali besar kemungkinan anaknya itu bisa menjadi seorang ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis an-nikahu li sunnati faman rahiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wala haula wala quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwani fillah yang kami muliakan dan angkaki hadire pada madapungang minasa maraja poleri keluarga besar mempelai pengantin wanita malada imario mareno dilaudogang ni anak-anak yang sementara duduk di pelaminan. Nasaba alena anak tak baru mau memulai bahtera rumah tangga. Untuk kedepannya memagi-magi nalingi alumunya pun Allah Ta'ala ridua telu ujian ya iga masalah ia engkai na hadapi untuk pasyama idua keluarga maraja narima ko na naro makadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 umat Nabi Laudon itu setara dengan satu wali Allah yang ke hadir hilalan na yaon ronge lebih si ratu dan mungkin ratusan. Nanti makona naro pasti di antara selesidin yang kehadir kita terima padongan. Nasihat pernikahan sebenarnya tidak terlalu penting. Yang paling utama adalah doa. Makanya di undangan itu ditulis dengan tulisan balok yang besar, mohon doa restu. Nah sebab ya memang toro malakda iporan nuri lelena apa pentingan. Adapun nasihat namo alena tau bicara butuh itu nasihat. Narima ko na naro saling menasihati dan mengingatkan. Nasabak dua tu biasa natak kaluma tahu. Nomor si di narekonakan na musibah. Yang kedua narekona pulih nyama. Nah iya ko taunakan na musibah diberi nasihat. Itu sering kita mengatakan bertakziah. Tapi nareko angka tahu yale papedale mendari itu tak kalupa. Nabotingi makoka maju maranulada. Apa iya robotingi napujilada tahu. Namu ya rode panapuraboti macinalada to. Maka pureboti madari bacina mopa. Makanya ibadah inilah saya wasiatkan kepada mempelai laki-laki dengan istrinya tercinta bahwa membina bahtera rumah tangga itu nama gampang indah. Masing-masing ada tantangannya. Tapi yang jelasnya ya ko angka aga-aga ioloi nai pasandre lokomo pong Allah Ta'ala insyaallah pasti nalomo yang nasabak dito si gaga agaga yoloy narekoy bawal lokoy pong Allah Ta'ala di na marhingang nasabak ale na matumah kada o mayattakillaha yaj'al lahu makhraja nanigi-nigi taw mabuse walori pong Allah Ta'ala
ipalappa ipole di sini na masalah wa yarsukhu min haitsu la yahtasib ya letu dalle pulok kode enang kana sana. Jadi sitongan na iya romas alai hadapi cik dimi kuncinna tawakal. Makanya tuh Pak Dongan nabutingnya telu sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau saya biasa dicukupkan 4, mesti ada takwa. Jadi aku makari aku Facebook samawa kadaki ini samarata. Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya ko samarata, sakinah, mawaddah, warahmah dan takwa. Nah, sebab kunci segala keberhasilan membina bahtera rumah tangga, katakwaan ni kuncinya. Nah, sebab ia orang bertakwa itu pasti mas sempajang. Ya kong ke masalahna, pak angka tu pas sempaja, kong ke masalahna, dia na parewalok isampajana. To limah kadami, magi jipong ina pakoka, mas sempajamu kak, mangaji mo kak, to limah sumba matoka, dito gaga tau jari nyawana. Maafin na puli ka masalah. Sebenarnya masalah dalam rumah tangga, itu adalah cara untuk meraih kasih sayang yang terbaru. Makadai guruta, iya patu na marre bate na makunre ya makado kupure codo tasi puloso. Makna sakinah na rekupure masusah. Makanya yang kita mau bangun adalah rumah tangga yang sakinah. Dan rumah tangga yang berduka. Itu aja na tuli patari deneta, aja na tuli susai lakai. Iya kau lakai apa mau kunci na dinda? Apa kunci na? Yang pertama, kunci pertama di saat dijemput dan di saat dilepas. Iya komelo angkai pole asijak hidupai dengan senyuman. Aja ton rokok kamara kau angkai pole lakai tak asuki dupaiwi. Itu adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Magai ternyata narekopole puru lakai nama sija bene nalo jempui bahkan turun di tangga untuk menjemput suaminya. Napampengi jama napa napoda alhamdulillah salama ni letu sininna susana pureno loyo kore jama-jamana tak de mana ngiet. Sehingga rumah tangganya tenang, degaga masalah na kantoro inati lo bolana. Degaga masalah no koro jama-jaman nanti lo bolana karena sudah hilang tadi di depan tangga. Ia mikot tama pi boleh tama kamarae madari tu macio ko boleh susah tapi ia ko memang yolo nak dengai dupa insyaallah atau ko yolo na pintu ita dupai wi ajama ki tabawi di mana aja na mega pakutanata tapodak bani makadaga waki borang sayang kopi teh atau air putih aja tak kertu boleh mau na pakadele po tali po ngamai semua ya kana pakutanana pangka makunre makotu ne coco wartawangi. Dia pernah tuda lakai na jine pakutana. Tapi kami to katani lakai perlu ditane makotu. Dia nang kalakai kajok-kajok dia napau-pau. Rewa dia napau-pau ewa di metu itanai. Kemudian yang kedua, dari komelo ijoka tantara toy. Wah ya kuwite gereta-gereta na lakai tawasang yo na ara. Apa asang ngara to. Alhamdulillah. Makanya upasangi jagai lakai ta komelo ijoka utamanya doakan. Angka napa guru yang 2 telu tau pandri tapa hikmah saya dapatkan di beberapa literatur maka daya komelo ijo kalakai hilau dong ajama ki napai bau limanna kemudian kita baca wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini angka tawi tau pandrita mapak guru ni kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni angka to sambungi qul in kuntum tuhibbunallaha wa rasul fattabi'uni. Yuhibbukumullah. Jadi ketambai wa rasul limun rinna, ia ko natambai wa rasul biasa itu tujuannya untuk doa. Ia ko nalai untuk ayat dia natambai. Sehingga biasa ko medyo kalakai ya jamaki tabawi di mana tabaca yero. Napi sapu-sapu pali-palinna ni poda makada salama ki deng utajang itu rewa matan napa pinadinna. Ia mi komedyo kala kaita na kadamena lo nasa joka no. Ia nalepa warung enang kana dara macanti nasa makanja ya makunrei na baineku. Magai kesalahan na makunrei karena dia tidak memperhatikan. Napai dua. Yang pertama, yang kedua, okun raman rewe. Laki-laki itu terjagaiwi. Madari kati amarepo sampai ka maka dia torone 2 ulunna. Ulunna ya si baulunna ya wah. Jagai ulun na ya aja naka kita jagai ulun na yawa aja naka tama-tama. Itu betongan aja naka kita jaga kecantikan jangan sampai puraki boti deni jampangi elewe. Yang kedua jaga makanan angka tu makada ako na puji nanre lakita itu dihidangkan. Angka tu makada ako na puji kokko na puji nanre. Itu penting kita sampaikan nasaba
iya tuh kosiulang yang pertama masih mulus. Itu tuh gak masalah. 2 bulan nanti, mamulan ni mo ba si pa aslin na. Iya ko ganda ni talong pulang aslin na to nga niya. Jadi kalau mau mengetahui sifatnya laki-laki, nanti 3 bulan ke atas. Iya ko si Chandri mo pite, dia pekaga asli ko tuh. Nasubo mo na mo pa tuh kekurangan na. Ko timpari masih mudah memaafkan. Tapi matu ko ganda ni talong pulang, di situ aslinya. Kita akan mengetahui sifatnya masing-masing. Tapi dia tuh gak tahu suku-suku to nga. Ya ko makada meka mak bainiya meka malakay ya kung kalakay suru mamako isuru manana isuru maraja sadana isuru padani sadana madani sadana aja na talakay talapisi bawa na tali talapisi me tu isuru mamna na ipat dai papi bajala ba me isuru mamako ipat yang selesai eloki ko maraja sadana tabe-tabe pulumen ya tu makure madani isuru mamako udah pa manana akan amako na pag isura hinta ilawi par pendapat na maka pendapat teh nasa bisa gitu jadi makanya madu-madu batu makanya nanti rumah tangga akan dijalani silahkan insya Allah ada kemudahan. Kemudian iri di ogi hampir semua ina melot ta maramalang mapabuting ha ina ko na ulas sakban lay tengah na ulas sakban itu sampai mendekati Ramadan may kabuti sebenarnya dek na salah. Justru kalau kita kejar dalam nilai agama ang kecil di tauban rita lopo asan na hujjatul Islam Imamul Ghazali angka kita noki itu kita iya ulumuddin iya ro Imamul Ghazali narampi makada angka waktu berhubungan badan makan jalada uat di papole baraka na jajit tawe wija-wija taupan rita iya narampi Imamul Ghazali kaya kan waktu ya ro menurut penjelasan Imamul Ghazali tadinya menurut ya pendapat Imamul Ghazali maka dia koramalangi pas pura buka tawe na berhubungan napai pura minu dia pernah pura mandre ro minu kami mak dusa kami napa berhubungan natako monrodari itu makun reye maka dia pengelut Imamul Ghazali besar kemungkinan anaknya itu bisa menjadi seorang ulama. Tapi dia na puasa tahu ya pura ni buka salah pareng kali ngakamaki maka berhubungan ngejolo napa buka salah lada tuh panrase stase makanya berbuka dulu minum air putih tapi belum makan nemat dosa bami kemudian berhubungan takut menyebabkan istrinya hamil maka dia Imamul Ghazali besar kemungkinan anaknya itu bisa menjadi seorang ulama. Nah agak alasanna maka dia tau pandritek jelaskan ngiro pendapat nasang nomor si dia rosetangi ya sakira ngiko ramalangi yang kedua dia pagaga dosa pura na pigaw rigau angkana pura pigaw iparentana pong Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga tempat doa yang paling mustajabah dan pintu langit terbuka di saat orang berbuka puasa. Makanya doa itu ketika orang berbuka situngan na kumeloi lay yacuri to nga ketentuan na to minu jolo aja na to mandre napamilaw dong. Makanya doa zahabas sumau wa batal itu sebenarnya doa dibaca sesudah pas madusa dan sebelumnya sama dengan Allahumma lakasuntum itu ulama menganjurkan to minu jolo napa ibaca nasabak di situ kita berdoa dia ko zahabas semua ketelabasa tenggorokan nah dia pernah merica 3 rok nanti ko dia pura buka sehingga dia mengatakan minum dulu air putih baru berdoa. Nasabak 2 hadiah yelengi tau mapuasa di saat dia berbuka dan nanti kalak dari kemudian. Opo ni romatu ko berbuka tahu makan jalan tapi dia na cucu ko iman. Panrase ko po iman. Ni sa sapate kana kinri lo ini makanya saya wasiatkan inilah yang mungkin diikuti para ulama atau matot tariolo na mega na pabuting anak na menjelang Ramadan mega apa ti maka ina macapak toh ha magi ajak kama denule perang itu ramalangi itu sebenarnya kuncinya. Yang kedua ia ko pure botiti di ogi dega gana pigau kecuali pertama itu masyarakat guru
Iya na pura boting iya soe bajan na tapamasyara kuburu. Magay, ternyata na rekomelo isapa hakikatna itu paling benar. Magay, ang kayasang tawassul. Iro tawassul menyandarkan sesuatu melalui proses mendatangi orang-orang soleh. Barak na loki syareki buruk na walie, napa yilaw doangan, napa tumilaw doang. Puang, talinga baraka, anak-anak dan keturunanku talingi baraka. Pada baraka angkai talingi tau pandritewe. Ia naro ampai isuro lojok masyarakat buruk sebelum berhubungan. Supaya matu anakna wadi lolong baraka pada baraka nurto pandrita loy na syarai. Makanya pengantin baru itu disuruh syara kubur tanya kiburu na nenek na yaro batae. Ternyata yaro nenek na dia manasa disuruh lo syarai kiburu wali kiburu tau pandrita. Napa nilaw doang ang yaro tau pandrita napa nilaw do to po ngalatala dia na ko mate mangilaw. Tapi po ngalatala. Maka dia po talinga baraka, anak-anak dan keturunanku kala talingi baraka pada baraka angkai talingi tau pandritewe. Itu namanya bertawassul kepada para ulama dan para aulia. Iya naro ampai lo masyarakat kuburu mega midi de na pahami lo masyarakat kuburu sini na nenena mapamule batai gang kapaboto ina syari manang aja na iya to na tu ampai mapaci tawe na sabairo mapaci pak doang to sebagai tapaul senong ang istilana. Magi na to mapaci supaya didoakan. Yaitu ampai tayon dia mapaci ternyata tahu sembarang. Imam, orang-orang terhormat, pejabat, pegawai sara, magai supaya didoakan oleh orang sebelum dia menikah. Nah, ya itu karena hikmah. Kenapa kita orang Bugis itu banyak tradisi yang dijalankan. Tapi tradisi itu tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan agama. Cuma mega mi tahu nasabak dena pahami hakikat na tradisi sehingga nasalahkan angkato salah-salah memang. Nah, ini yang penting saya wasiatkan. Makanya saya wasiatkan kepada Ananda, tidak apa-apa kita berziarah. Di Sidrap ini banyak makam para wali. Angka kiburuk na guruta Ki Abdul Muin Yusuf kali Sidendre, ke kiburuk na guruta Sayyid Karama, ada Sebodi, ada Sebojo, banyak mega ko Sidendre apa. Karena kita luar biasa mas tau pandrita atau kusidendreng. Makanya siarahi hiro para lulai siarahi, kemudian kita doakan, kemudian minta kepada Allah supaya lingi barakah. Ajak kam mana matu dari Pak Dongat dan terima pengalatala. Apa itu botim paru terima Pak Dongan. Ini tuh sampai upasangi malah ada diterima aja. Itu si wakada botingi masih jadi terima si Pak Dongat. Magi wakada dari banyak orang itu Pak, nareku baru pure boting, angkanya na menunda punya keturunan, ajak lalu. Ya nangka baru-baru menikah kemudian menunda punya keturunan, dari tahu make itu dia gak kebijan. Makanya di saat ada orang pernah melakukan itu, suruh masa peja sunat taubat, kemudian baru bisa diberikan keturunan. Makanya wasiat kami, nasabah, iya tiya sange keturunan puluh ku pengala ta'ala. Namo maga batita makuraga ko din alingi dalede. Makanya saya wasiatkan ada beberapa yang dianjurkan Rasulullah. Ia kota pura kiboti nama rejingan ke bija-bija. Agak lama prosesnya belum ada. Kamu tuh dua lupa kuraga. Nomor CD, saya pernah mendapatkan satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama dari Sumatera. Bahwa ketika ingin berhubungan badan, baca la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim 100 kali. Tapi mega ni tahu dia na baca nasa way tapat. Dek to na iya ko to sidapte, iya ko to pura na masampa dia sunna isa, komeki malay monrinesa, tapi iya tu berhubungan ya makanjala, ada dua onron. Imonrin na loro, si bawa, yolona imonrin na subuh. Iya. Angka desa na nabitan na jelaskan ito pandita secara isyarat. Maka dia nabita ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Jadi aku kita mau ke kamar nendo ambo takos tengah soy, taketuk pintuna. Itu isyarat. Iya na tunay podang guru ta Profesor Dr. Arifuddin o ko guru ta Profesor Dr. Quraisihab. Maka dia guru ta Profesor Dr. Quraisihab, na podangi guru ta Profesor Dr. Arifuddin, betul na butim paru. Maka daya komelo ko jajia nga wija-wija matuntupat di sagang agama, cinta kepada ilmu dan agama, imon rin na loro makibuay.
dia musila dapat 7 itu. Alina me matoto me lo masih bola pesantren. Ia mikoi monrin nih sama raji-raji itu. Dan ternyata beliau lakukan wasiatnya guru. Dan itu dia merasakan betul. Dia itu makanya aku monrin na loro. Tapi makanya lah apa ustaz tepat bayi dia si bapak nah. Iya, jadi buat timpere ini peringerang insyaallah. Jadi membacalah hola, terutama angka tuh tahu tidak cukup spermanya. Dalam dunia medis itu spermanya tidak cukup. Karena encer, makanya disuruh membaca ini 100 kali dua-duanya. Insya Allah itu dicukupkan oleh Allah, dikuatkan. Makanya dibaca haukalah. Sebenarnya ya la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Itu bisa mengobati 100 macam penyakit. Jadi makanya ya la sikir iro sesuh. Termasuk penyakit batin. Nang katau toli maselang sore baca iro. Kemudian yang kedua, amalanna angkato sahabat na nabita makutana, maka damita ni pura kubotina degaga bijakku, maka dia nabita iya ko jumai sapa ko pitu tau kasyasi musidak kaiwi iya ko kui kitab iya na talibin nasuroy masjidak ka dengan 2 unsur sedekah. Jadi masjidak ka andre si bawa duit. Misalnya maki buaki nasi kota tadi di 5 sabu atau 10 sabu. Talengi tau kasia-sia napa tasuro milau doang ngi ko jumai. Tapi ako pura ki masam pajak juma rewa ki lau bolata masam pajak sunnah hajat 2 rakaat napa ki milau doa toh. Maka dia nabita maka Allah akan pasti mengabulkan doanya. Nah sebab magai itu tau kasia-sia milau doa nasa nabita papada nareko patapulo tau pandrita milau doa. Nah itu jadi itu di hari Jumat. Jadi kau nggak tahu tapi si tongan tanya bawang tahu melo punai bija-bija ya kau kahajat tak angka lasata angka masalata ya naro tapake nasabak tujuannya rogaga bukan untuk keturunan tapi untuk mustajabahnya doa cuma kebetulannya ro tahu makutannya tahu demi gaga anak-anak sehingga makanan nabita sapa kopi itu tahu kasiasi musidak kaiwi ko jumai makomi roh desana musure milau dong ko tapi ya kok kitab iya na talibin nasuroy masjidaka dengan 2 unsur sedekah, makanan dan berupa uang. Makiro. Jadi itu yang membedakan. Tapi bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, angka toh. Tapi komega makarete tau manang, biasa tu makarete tau mana dega wijana, tasuroy pati mawaibo si matu ko ulang ngepat bulan Nisan. Macawe ni ulah pemaro, natuju ramalang. Suri pati malan suwai pole langi nawa di pulau kecapak na pangata kemudian bacakan suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun dan ayat kursi masing-masing 70 kali. Kemudian suruh minum selama 7 hari setiap pagi dan sore. Iya ko tahu de memat toga gawijanna tu itakdirkan ko pungalata de gawijanna pasti manipi naita alena riwa anak-anak na patadeng. Tapi na rekomanipi na poli anak arwane dia na tunah kada guru tasuri sapa anak arwane na piarai na payali keturunan dia komanipi mita anak matunrai suruh cari anak perempuan na piarai na payali keturunan. Jadi 3 isyarat ina riasan air Al-Quran maka dia nabita ketika engkau berobat dengan air Al-Quran dan tidak sembuh maka tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Jadi ia nawai bosie mu pake makburan ade na saula sammu dia tu gaga doktor mulai pasong. Itu wasiatnya Rasulullah. Jadi itu air hujan di bulan 4. Namanya air Al-Quran. Jadi yang merupa sangangi itu untuk bukan hanya pengantin baru. Tapi juga untuk pengantin lama. Kemudian. Siakan itu. Oh ini tadi kemudian saya juga wasiatkan. Makada untuk pengantin wanita. Perbanyaklah berdoa. Anggap Pak Onrong dalam 24 jam itu makanya yunri min lodo. Nomor di yolona loro maka jalan deh. Jadi ketika sudah masuk waktu duhur sebelum sampai jaloro masuk. Jadi napura nak baloro tawe pas sholat duhur di situ banyak meminta. Nah sebab makanya Nabi dalam hadis Imam Bukhari di situ pintu langit dibuka oleh Allah. Jadi komeki miloro yana tu ampai Nabi mas sampai sunnah patan rakang yolona loro. Angka riwayat rampai maka dadena tarita haya
dia na 2 rakaat diberi salam. 1 kali salam saja dengan 4 rakaat. Jadi rona bitta najama ya rona pemilau dong. Maka dia nabita ketika ditanya, maka dia nabita lau pakai guna ya rawattu na sabak nabuka ipintun na langi na puang Allah Ta'ala, dan siapa yang berdoa maka itu akan dijawab oleh Allah. Jadi yolona purapi baloro tawe. Itu mah lampe-lampe waktu na jadi gunakan itu berdoa. Kemudian yang kedua, ya komelo ilabu matan nasoe mendek itu malaikat oke itu maka jatuh. Saya wasiatkan satu. Satu. Nah suruh nak satu. Kalau ini satu. Nah suruh nak dapat pajai. Kemudian yang kedua satu. Yang kedua ini penting sekali. Ya komelo ilabu matan nasr. Mencelak nih sekitar 7 menit. Angka apa surah nak jangan tinggalkan. Ya morobat tingerang. Wasyams wal laili kulon surah bil falak kulon surah bin nas. Ia kode gaga pak dongak dalle tulle pigau selama 24 jam ia bawa napa kita baca. Jadi wasyams wal laili kulon surah bil falak kulon surah bin nas. Ibaca na rekomelo ilabu matan nasu. Narampe 2 telu pesan atau panditata berdasarkan hadis Nabi. Siapa yang membaca 4 surah ini sebelum matahari tenggelam, maka Allah akan menjamin rezekinya. Laijami dalle na yatatawe itu seperti air hujan yang tidak pernah terputus. Jadi ya komeki ipanan nunga dalle tamalomu dalle ya moro tabaca apa. Namun ya miro pak surah ko dega kata apa lah lian na dega kata amalkan lian na, itu saja yang 4. Jadi wasyams wal lail kulon surah bil falak dan kulon surah bin nas. Iya ko iya ropa ibaca napa lagu matan nasu na tamu mengaribi insyaallah. Itu berkahnya luar biasa. Kemudian yang terakhir saya juga wasiatkan makopon dia angkat uji dampingi. Setiap orang yang sudah akad nikah itu iblis mengutus jin, dasin dan dasimah. Itu ganggu khidmat rumah tuh. Makanya Rasulullah menganjurkan setiap masuk ke dalam kamar ucapkan salam. Aja mau tak lupa mak beresalah kota maki kamar aja tak kadang tak tahu dega tahu pokoknya setiap masuk ucapkan salam. Supaya jin itu keluar. Nasabayam itu ganggu itawe nama dari mapangewang. Jadi setiap wanita dan laki-laki setiap masuk ke dalam kamar, ya kota maki kamar dari selang supaya jin ini keluar aja na ganggu. Kemudian ya tosi kota maki bolata abere selangi napata bere selangi isa na bolata. Nasabay itu kung Allah Ta'ala narampe hilalan na Quran surah An-Nur faizal dahal tumbuyutaku nareko angka kota ma dilalan na bolamu maka salami diri. Jadi maka daki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napata baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Supaya ya rumah malaikat pamasewe dia nasalay boleh, tapi jin yang ada di dalam rumah itu akan keluar. Ya ko iya tuh nabaca tahu tanat tumun ribulan. Tenang. Walaupun dalam ilmu hikmah itu banyak larangan-larangan. Pada kita nih Imam Sarnuji, dia nawat di masa ringoku boleh koni karena itu mengusir malaikat rahmat. Dia nawat dingi palopa monrawe bempai nasabak na kumri dalle. Dia nawat dingi buka jendela sampai tenggelamnya matahari nasabak na tamaiji boleh. Aja nih gatu pakai yang saliwa bola mak beni karena itu tempat jin. Pun itu biasa tahun nang kemampat di arona langsung mati itu jin pakaian. Kemudian natatui itaro ropoh aja nawan itu maka biar ropoh tapi buang sampai itu sebelum masuk waktu asar supaya jin tidak tinggal di tempat itu. Jadi itu biar sampai mega tau masuk supa mon robolana menerima gampang mapangewang karena terlalu banyak sampah membele barakah. Terutama itu mak benis ropoh robolana jangan. Ini tuh sampai biasa tomato tadi rumah kada iya kung kapanne mon ro kuyolonon rong on ro ko bempai purai manre dia bisa ipanena maka lihat rezekinya akan susah.
Itu disebut Imam Sarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'lim. 20 si dilawai dale, termasuk ya lulu ka wajud pakewe aja lalu. Angka wajud tak melo tasasa, lulu kami maka da bisa sak ko bajay, pura ya ro ipake aja lalu. Denule madecenge tahu itu ya tu napake menurut pasal Imam Sarnuji. Makanya saya wasiatkan tetap diikuti itu. Maka dami itu tomatot dari lo pemali. Betongan ya kumupigau ina pangari dalekmu tapi demu madosa. Makanya pamali adalah sesuatu yang tidak boleh karena bukan larangan syarak, tapi dia adalah larangan karena dia bisa mengurangi rezeki. Saya kira ini penting saya wasiatkan bukan hanya kepada kami, tapi juga kepada seluruh tamu undangan. Sekali lagi saya minta mohon didoakan. Kalau dongangi anak tak aja tersalih umrotat tudang nareko kita tidak mendoakan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة wa nasahal ummah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh yang indah ini Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita setelah dimatikan tadi malam. Karena sesungguhnya an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya kita mati setiap malam. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita bangun seperti yang diucapkan tadi oleh protokol, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Selawat beriring salam selalu tercurah keharibaan manusia termulia, hamba terbaik. Beliau adalah hamba yang paling mengerti bahwa dirinya adalah hamba Allah, sehingga dia paling banyak sujudnya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beliau salat satu malam penuh. Oleh istrinya ditegur, "Kenapa begitu amat ya Rasulullah?" Jawab Nabi cuma ringkas, "Apala uhibbu ayyakuna abdan syakura." Apakah aku tidak suka bila digelar oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur? Maka banyaknya sujud kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda bersyukur kita. Nabi manusia yang paling banyak syukurnya. Olehnya itu mari kita perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat yang selalu kita panjatkan, Allah mudahkan buat kita semua untuk selalu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sudah subuh kedua bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Kita berharap ini bukan Ramadan terakhir, tapi siapa tahu Allah sudah jadikan
Ramadan ini Ramadan terakhir, umur rahasia Allah. Olehnya itu, mari kita menganggap Ramadan ini sebagai intan, sebagai permata. Jangan kita anggap sebagai batu biasa, batu bara, batu kerikil, batu sungai. Sesungguhnya Ramadan itu adalah batu intan, batu permata. Tapi cuma yang pandai menghargai Ramadan hanya mereka pemburu surga. Sinin silas-silasku malam bimanang kehadir. Yaro idi rupa tawe nilai ta tu okole bu naye tanewi, tergantung apa yang kita buru, apa yang kita kejar, apa yang kita cari. Mohon maaf saudaraku, di zaman sekarang ini pemburu rupiah terlalu banyak daripada pemburu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau saya singgung sedikit pemilihan yang lalu, yang menang yang banyak rupiahnya, yang tak banyak rupiah mungkin jarang yang naik, karena memang masyarakat kita gambarannya seperti ini, pemburu rupiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila memberikan semangat kepada sahabatnya, Nabi tak janjikan jabatan, Nabi tak janjikan emas dan perak, dinar, bukan. Tetapi Nabi selalu menjanjikan kepada sahabatnya surga. Suatu ketika Nabi SAW mau menghadapi perang. Ketika itu Nabi tak punya dana untuk perperangan karena musim panas. Panen masyarakat hampir sudah habis. Untuk makan saja susah. Tapi apa yang Nabi lakukan? Nabi cuma berjanji, siapa menjahaza, siapa yang mendanai peperangan, kata Nabi kepada sahabatnya, baginya surga. Maka ketika itu yang tampil sebagai pahlawan adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi terkaya. Ketika itu beliau menyanggupi pembiayaan perang. Cuma satu janji Nabi, siapa yang membiayai peperangan maka baginya surga. Olehnya itu sahabatku, silesurku, mari kita seperti sahabat Nabi, semangatnya membara, keinginannya sangat kuat untuk melakukan kebaikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga. Demikian Ramadan ini saudaraku. Ada dua tempat kata ulama kita, waktu yang paling dicintai Allah, di mana doa tiada taranya. Kata para ulama kita menjelaskan, yang pertama ketika wukuf di Arafah, yang kedua di bulan suci Ramadan. Cuma kata ulama kita menjelaskan, wukuf di Arafah waktunya cuma 3 jam. Tapi Ramadan waktunya 1 bulan. Itu letak perbedaannya. Dan ke padang Arafah kita belum tentu bisa punya kemampuan untuk sampai di tempat itu. Tapi Ramadan, siapa saja, di mana saja dia bisa dapatkan Ramadan itu. Makanya kesempatan berharga yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Ada 4 hal yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini untuk mengisi Ramadan kita, supaya tidak gagal, gagal lagi dan gagal lagi. Kenapa saya katakan ini? Mohon maaf, mungkin tiap Ramadan dai kita menyampaikan hadis Nabi yang mungkin sudah sangat masyhur, sangat populer di telinga kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Kata Nabi, betapa banyak orang yang puasa di bulan suci Ramadan, yang didapat dari puasanya cuma 2,
lapar dan haus, pahala nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita takut jangan sampai hal ini terjadi di antara kita. Makanya lewat kesempatan ini maksimalkan 4 hal, saudaraku. Yang pertama dan ini paling utama, puasa Ramadan itu sendiri. Mari kita berpuasa yang berkualitas. Jangan puasa kebanyakan. Karena ulama membagi orang puasa 3. Saumul awam, saumul khawas, saumul khawasil khawas. Puasa tingkatan pertama dan ini paling banyak kata ulama kita, itu saumul awam, puasanya orang kebanyakan. Yang mana itu? Yang ditahannya cuma 3. Al-aklu, makan, asyarbu, minum, wal jima', dan yang ketiga berhubungan dengan keluarganya bagi yang sudah punya keluarga. Cuma 3 saja yang ditahannya. Kewajibannya lepas, tapi mohon maaf, tak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatkan puasa kita menjadi puasanya orang khawas. Yang mana itu kata ulama kita di kitab dijelaskan bahwa puasa khawas itu bukan cuma tidak makan, bukan cuma tidak minum, bukan cuma tidak bergaul dengan keluarganya, tapi lisannya, matanya, telinganya, termasuk pikirnya juga dipuasakan. Ngomongnya dijaga, ngomongnya ditata, yang didengar tidak sembarangan, yang dilihat apalagi mohon maaf saudaraku, ini yang paling banyak merusak tontonan. Karena kenapa? Kalau dulu melihat yang jelek itu susah, kalau sekarang gampang. Tanpa keluar dari rumah, di kamar saja, mata ini bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf saudaraku, siapa yang sering bermaksiat ketika sendiri, maka itu kata ulama yang biasanya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ahli masjid, ahli puasa, rajin baca Quran, tapi mohon maaf sering bermaksiat ketika sendiri. Maksiat mata, maksiat yang lain-lain sering dia lakukan ketika tak ada orang yang melihatnya. Dan itu oleh agama diwanti-wanti, awas saudaraku, awas saudaraku. Banyak orang kelihatannya soleh, solehah, tapi di akhirnya mati dengan su'ul khotimah, mati dalam keadaan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penyebabnya sering berbuat durhaka ketika sendiri. Dan ini banyak terjadi di antara kita lewat HP. Ini puasanya orang khas, dijaganya matanya. Karena kata Nabi, khamsatun tuhbitus saum. Ada 5 perkara menghilangkan pahala puasa. Makanya 5 perkara yang saudaraku kita hindari. Al-kadhibu, bohong. Mohon maaf, ada saudara kita di zaman ini, pekerjaannya cuma bohong, tapi menghasilkan banyak uang. Hati-hati, bohong menghabiskan pahala puasa. Yang kedua, an-namimah, suka mencaci. Wih, digaga tahu salama, majak mana tahu alina apa makanja. Nah, ini juga bahaya. Suka sekali mencaci. Tahukah kita kalau kita mencaci sesama, kata Allah memakan daging saudara sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Mencaci. Dan yang ketiga kata agama, kata Nabi di hadisnya, al-ghibah, fau-fauri mondri. Mohon maaf ibu-ibu, ya hindari ini. Kalau berkumpul 2, apalagi 3, lebih-lebih kalau ke-4 ke atas orang berkumpul, yang paling enak terjadi adalah al-ghibah, fau-fauri mondri. Dan ini yang menghabiskan pahala puasa kita. Yang keempat kata Nabi yang menghilangkan pahala puasa adalah al-yaminul ghamus,
sumpah palsu. Mohon maaf, di negara kita ini terlalu banyak sumpah. Termasuk kemarin sumpah para panwaslu, sumpah para yang menjadi pemantau, menjadi saksi. Mudah-mudahan sumpahnya benar, karena sumpah yang palsu adalah juga termasuk hal yang menghilangkan pahala puasa. Dan yang terakhir kata Nabi, an-nazru bi syahwatin, memandang dengan penuh hawa nafsu. Ini yang saya katakan tadi lewat HP. Banyak gambar, mulai gambar yang pakai ninja, yang orang katakan cadar. Mohon maaf, banyak orang menjelek-jelekkan orang pakai cadar, tapi mohon maaf, semua istri Nabi kalau kita baca sejarah, semuanya pakai cadar. Kalau istri kita belum mampu pakai, kita jangan ikut termasuk orang-orang yang menjelek-jelekkan mereka. Padahal istri Nabi semuanya bercadar kalau kita baca sejarah. Memandang dengan syahwat. Kita kalau buka HP tanpa sengaja, mereka yang memperlihatkan diri mereka. Muncul dengan sendiri. Kalau tangan tidak segera memindahkan, maka rusaklah mata ini. Karena begitu gampangnya muncul hal-hal yang tidak kita inginkan di medsos sekarang. Kalau kita tidak pandai menggunakannya, maka sungguh itu bisa menjadi perusak nomor satu. Ulama Arab Saudi ada yang pernah memberikan fatwa yang menyatakan bahwa perusak nomor satu manusia di dunia ini namanya medsos. Karena kenapa kita selalu menggunakannya? Kalau tak hati-hati, banyak merusak daripada membangun. Ini saudaraku, puasa perbaiki. Kalau yang ketiga tingkatannya itu khawas bil khawas, ini puasanya para wali. Sungguh kita tak mampu sampai di situ. Karena puasa seperti ini bukan cuma puasa makan minum dan berhubungan keluarga, termasuk berpuasa panca indera, tapi mereka juga berpuasa hatinya. Begitu sedikit saja lupa akan Allah, maka mereka menganggap batal puasanya. Tentu kita sangat jauh dari ini, karena ini puasanya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama saudaraku, jaga puasa kita di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita kehilangan pahala di dalam puasa kita. Yang kedua, yang perlu kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini adalah salat kita. Ya. Kalau di luar bulan suci Ramadan, kita salat wajib, kita salat berjamaah. Saya minta kepada saudara, ada satu kita permantap salat rawatib 12 rakaat pendamping salat 5 waktu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi, siapa yang pelihara ini, baginya istana. Ucapan Nabi luar biasa. Mohon maaf, saudara kita terlalu banyak pemburu rupiah. Jangankan 1 juta. Seandainya di masjid kita ini dijanjikan siapa yang datang salat subuh berjamaah 1 uang merah, maka saya yakin masjid ini tidak muat. Tapi Nabi yang katakan siapa yang salat subuh 2 rakaat sebelum salat sunat, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Masih banyak kita yang ketinggalan. Kenapa? Mohon maaf, jangan-jangan kita tidak termasuk pemburu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu salat lagi yang perlu ditambahkan selain salat rawatib saudaraku. Kalau salat tarawih, alhamdulillah. Walaupun perlu saya jelaskan, perlu saya sampaikan, kata Nabi, salat sunat termulia setelah salat fardu adalah salat tahajud. Tapi ulama menjelaskan itu di luar bulan suci Ramadan. Salat sunnah termulia di luar bulan suci Ramadan setelah salat fardu adalah salat tahajud. Tapi salat termulia setelah salat fardu di dalam bulan suci Ramadan adalah salat tarawih. Makanya kalau perlu, kalau ada yang kita tidak bisa lakukan di antara dua, salat tahajud, salat tarawih, mendingan kita pilih salat tarawih. Yang lebih afdal lagi, saya perlu juga sampaikan pada kesempatan ini, siapa yang salat tarawih
Kata Nabi, ikut salat malam Ramadan, nanti dia bubar, setelah imamnya juga bubar, maka dia seakan-akan salat satu malam suntuk, satu malam penuh. Itu perlunya kita ikut imam. Kalau imamnya 8 rakaat witir, ikut, karena itu pahalanya satu malam penuh. Tapi kalau imamnya 20 rakaat, mohon maaf, di masjid kita ini berapa rakaat? Ada 20, 8. Tidak ada 20. Ada. Tapi imam tarawihnya ikut mana? Kapan salat witir imamnya? Alhamdulillah ikut 8. Itu silakan ikut. Karena kata Nabi, siapa yang salat malam termasuk tarawih, nanti bubar setelah imamnya bubar, maka baginya diganjar pahala satu malam penuh. Maka perlu lihat imam. Ya, karena itu mempengaruhi pahala salat malam kita. Ada satu salat bagi bapak-bapak yang kurang dana, yang mungkin juga sudah kurang sehat, mungkin sudah sering disampaikan, tapi saya tidak apa-apa ulangi. Apa itu? Salat duha di awal waktu, namanya salat syuruk. Kata Nabi, siapa yang ikut salat berjamaah subuh, baru duduk di masjid zikir, termasuk seperti ini, mendengarkan ceramah sampai terbit matahari. Setelah itu kata ulama sepakat dilarang salat ketika matahari baru naik, baru muncul. Nanti setelah seujung tombak, diperkirakan ulama kita sekitar 15 menit setelah matahari terbit, silakan salat syuruk atau duha di awal waktu. Maka kata Nabi, siapa yang ikut salat berjamaah subuh, lalu duduk berzikir sampai matahari terbit, menunggu waktu duha dan salat 2 rakaat, maka baginya pahala umrah haji sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali Nabi katakan sempurna pahala umrah dan hajinya. Jika kita ikut salat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir sampai matahari terbit, setelah kira-kira masuk waktu duha, kita salat sunat duha atau salat sunnah syuruk atau isyraq, sama aja insyaallah. Salat syuruk, salat isyraq, salat duha di awal waktu, itu juga yang dimaksud. Yang penting ikut salat berjamaah subuh, zikir sampai matahari terbit, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna, sempurna. Tingkatkan salat saudaraku di bulan suci Ramadan ini. Salat rawatib, salat duha, salat tarawih, witir, kita pelihara sampai Ramadan ini berakhir. Itu yang kedua. Yang ketiga saudaraku, Ramadan salah satu namanya Syahrul Quran. Hari ini sudah hari kedua. Sudah berapa bacaan Quran kita? Salah satu musibah yang menimpa umat Islam bila tidak bisa baca Quran. Mohon maaf, tidak sedikit umat Islam zaman now yang tidak bisa baca Quran. Jangan pernah merasa ketinggalan saudaraku. Mari belajar. Belajar membaca Al-Quran tak mengenal usia tua. Mungkin teman-temanku ada yang kenal guru tak Profesor Dr. Halida, pakar ekonominya Unhas. Beliau itu nanti belajar Al-Quran, kalau tidak keliru nanti setelah profesor. Tapi akhirnya salah satu ulama besar di Makassar beliau, karena mau belajar. Makanya saya katakan tidak ada kata-kata terlambat kalau mau belajar. Karena sungguh rugi bila kita tak bisa baca Quran. Tahukah saudaraku, yang menjadi penerang hati, yang penyebab galau yang tidak bisa hilang karena kita malas baca Quran. Salah satu fungsi baca Quran adalah penerang hati. Rumah kita banyak masalah, itu karena tak pernah dibacakan Al-Quran. Kata Nabi SAW, Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Wahai umatku, terangilah, cahayailah rumah-rumah kalian, bukan dengan barang mewah. Kalau sekarang mohon maaf, alhamdulillah saudara kita kalau barang mewah penuh rumahnya. Cuma yang menjadi persoalan, Al-Quran tak pernah dibacakan di dalamnya. Itu penyebab rumah kita sangat sempit, sangat tidak nyaman ditempati. Kenapa? Rumah yang tak dibacakan Al-Quran di dalamnya, itu tempatnya para jin
Dan tentu jin-jin di sini yang dimaksud jin kafir yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rumah yang jarang dibacakan Al-Qur'an, apalagi tak pernah dibacakan Al-Qur'an, mohon maaf, semewah apapun rumah kita, secanggih apapun rumah kita, bila Al-Qur'an jarang dibacakan di dalamnya, maka pastikan rumah itu tak nyaman ditempati. Walaupun cuma gubuk saudaraku yang kita miliki, tapi kita terangi dengan bacaan Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pahalanya luar biasa. Imam Syafi'i, kita kenal semua siapa itu Imam Syafi'i. Beliau sangat banyak ibadahnya, tetapi tetap tidak yakin dia masuk surga. Ketika mau meninggal dunia, beliau menangis. Apa sebabnya beliau menangis? Merasa amannya belum cukup. Padahal di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran, di usia 10 tahun sudah hafal Muwatta, di usia 12 tahun sudah menjadi muftinya Arab. Tempatnya orang bertanya bila dah hukum tidak ditahu, di 12 tahun umurnya. Tapi entah demikian, beliau di menjelang wafatnya menangis karena merasa amalnya tidak cukup. Padahal beliau 2 kali tamat Al-Qurannya setiap hari di bulan suci Ramadan. 2 kali hatam sehari semalam, jadi 60 kali tamat Al-Quran beliau setiap Ramadan. Tak usah itu kita ikuti karena sangat jauh. Paling tidak kata ulama kita, sekali tamat, usahakan sekali tamat bacaan Quran kita di bulan suci Ramadan ini. Kalau tidak bisa sekaligus, Bapak Ibu, kita cicil setiap salat fardu 2 halaman, zuhur 2 halaman, asar 2 halaman, maghrib kada sempit waktunya biar 1 halaman, setelah isya kita hantam 3 atau 4 halaman, setelah subuh kita tamatkan, insyaallah 1 juz per hari. Tapi kalau tidak biasa, susah tomatoki. Makanya dibiasakan baca Quran. Salah satu amalan utama di bulan suci Ramadan, yakni baca ayat suci Al-Quran. Jam berapa? Oh ya, 5 menit. Terakhir, di bulan suci Ramadan ini, setelah 3 saya sebutkan, pelihara, jaga puasa kita dengan baik, sholat bukan cuma fardu, berjamaah, dan yang ketiga baca Quran. Terakhir, usahakan kita berinfak, walaupun 1000 per hari, tapi jangan alpa dalam setiap hari, setiap malamnya. Karena kenapa? Di bulan Ramadan pasti turun malam Lailatul Qadar. Kita takut di hari kita tidak berinfak, malam Lailatul Qadar turun, maka sangatlah rugi kita. Apalagi infak saudaraku, itulah milik kita sesungguhnya. Kata orang kepada Nabi, mali, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Kata Nabi, laisa min malik, tidak ada hartamu kecuali 3. Apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu pakai sampai usang, dan yang terakhir apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah harta kita. Abdurrahman bin Auf, sekali lagi saya ingin munculkan Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi terkaya, bajunya sangat sederhana, makan selalu sama pembantunya. Kalau jalan di masyarakat tidak ditahu mana pembantu mana dia, karena pakaiannya sama saja. Tapi masalah infak, masalah belanja di jalan Allah, jangan tanya. 2 kali mendapat jaminan surga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gara-gara infak beliau. Inilah orang kaya yang sesungguhnya. Sesungguhnya orang terkaya menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Ada 4 intinya isi Ramadan kita dengan 4 amalan utama. Puasa yang berkualitas, salat wajib berjamaah, tambah rawatib, tambah dengan syuruk, insyaallah baca Quran paling tidak 1 juz per hari, dan yang terakhir belanjakan harta kita, karena itulah sesungguhnya milik kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita simpan, belum tentu kita yang punya, tetapi apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah harta kita sesungguhnya. Saya tutup dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.